Lo pada inget gak sih? Gue dulu ya inget MU ya. Roy Keane, Cantona, ya kan? Ryan Giggs, David Gary Beckham. Neville. Bukan, ini kapten yang gue sebut. Iya. Ya kan? Siapa lagi? Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Carrick, Ya. Rio, Ya. sampai ke Maguire. Dan akhirnya di Bruno Fernandes. Topik hari ini adalah siapa yang paling cocok memegang ban kapten di Manchester United. Tulis jawaban Anda sekarang. Let's go. Buat kalian suka konten-konten kayak gini, khususnya pojok debat, subscribe kita, tulis komen, ramein, share ke teman-teman biar kita bisa bikin terus. Ayo kita tulis jawabannya. Udah tulis belum? Udah, cepet juga. Siapa ya? Gak ada lagi, gitu-gitu doang pemainnya. Iya sih. Gitu-gitu doang gimana? World class. World class apaan? Copenhagen, lu kalah lawan Copenhagen. Di kartu merah 1 bro. WL, kalah WL. WL apa? Apa sih? UCL ya? UCL, Iya gila. UCL. Sorry. Iya. Ya Copenhagen tetep aja 3-2. 1 kartu merah. Ingat 1 kartu merah bisa Liverpool bisa comeback loh lawan Newcastle. Tim lu bagus, 1 kartu merah, 2 kartu merah bisa. Shakhtar Donetsk saya kalah. Shakhtar Donetsk Ukraina jago banget. Mentalnya udah gitu. Ya. Iya Udah. sih. Udah. Yuk tunjukin. 1, 2, 3. Let's go. Bangke. Gue rada menyesal boleh ganti gak sih? Itu dia. Boleh ganti. Farhan, Luke Shaw. Emang fans MU gak punya pendirian Boleh ganti satu gak sih? aja. Gak punya Gue mau dia. ganti nih semenjak gue ganti ya. Kasih money Mason. Oke, gak usah. Nah. Ya. Awalnya Casemiro. Ya. Menurut gue gini. Oke. Datangan Johnny Evans gue kaget. Sebenarnya. Pasti. Ya kan, kok bisa-bisanya. Gue kira dia mau ngelatih akademi. Enggak. Ya. Atau gue kira dia mau ada kan pemain yang bekas pemain lama datang cuma numpang latihan. Iya. Kan. Nah, kalau nggak salah Huddleston sempat ke MU kayak gitu kan. Iya. Ternyata teman Tottenham tuh. Nah, mas gue ternyata setelah dipakai nggak sejelek itu. Benar, serius gue nggak bercanda. Sepakat. Johnny Evans nggak sejelek itu. Dan menurut gue kalau emang MU mau di reset sementara setahun ini aja kasih ke Johnny Evans. Oke. Dia punya DNA-nya. Dia tuh dia main di zaman SMA. Main. Dia ikut salah 2013 kan? Iya, Salah ada dia, satu yang paling tua kalau bisa Iya, yang Jones. Premier League terakhir juara ada dia nggak? Ada. Kan Ada. sama David De Gea juga. Nah, terakhir De Gea. Sebenarnya kalau ada De Gea gue bakal nulis De Gea. Betul. Kan? Sama. Nah, karena dia masih punya roh di ruang gantiin zaman dulu. Betul. Menurut gue kasih dia. Ngerti gak sih? Iya, di Leicester juga kapten dia bisa. Iya kan. Kedua dia umur udah senior. Ketiga posisinya tuh ideal untuk nge-comment. Ya, oke, betul. Ya kan, get back. Keempat kita setuju dong. Bruno toksik parah. Betul. Setuju. Childish Kalau lu punya juga, pendapat beda? childish. Dam. Hah? Enggak, kita ke Bruno dulu deh. Ini kita setuju gak kalau Bruno harus diganti sebagai kapten atau enggak? Setuju. Mungkin fans MU gimana menurut lu? Dari diri gue ya. Dia tuh setiap di klub manapun dia berada, dia ditunjuk jadi kapten. Contohnya Udinese dia jadi kapten. Di Sporting Lisbon dia juga jadi kapten. Gue gak tahu kenapa. Apa karena permainannya kah? Atau karena emang ada sosok leadershipnya kah? Atau mungkin karena dia vokal aja. Vokal. Ya, Iya kalau kan? menurut gue vokal sih kalau Karena itu. emang gue intermezzo ya. Rhys James tuh lagi dikritik sama beberapa pihak. Betul, karena Gagu kenapa James yang dikasih jadi kapten? Padahal Karena ada James Silva. dianggap kurang vokal. Betul. Iya. Nah, apakah Bruno over vokal gitu kan? Iya, itu Iya. dia. Over vokal. Kalau menurut gue sendiri terlalu kayak over vokal dan ya jadi kalau misalkan ya yang kalau gue lihat ya, dia kalau mainnya timnya udah kayak gitu males sekalian deh. Jadi mainnya gitu. berantakan. Oh. Lihat aja kayak kemarin lawan Copenhagen. Kayak Oke. gitu deh. Jadi siapa yang lo rekomendasi? Kalau gue sama Ihsan, Johnny Evans untuk Betul. musim ini. Iya, Johnny Evans. Sepakat gue. Iya. Awalnya gue jawab Casemiro Dan gak perlu malu. Gue bingung kenapa respon lo jadi malu. Menurut gue Johnny Evans Enggak, gue sosok bukan senior yang- malu. Iya. Karena menurut gue kalau buat kapten tuh ya harus yang udah tahu. Maksudnya dia musim depan. Jadi udah ngebentuk tim. Iya. Kalau Johnny Evans kan cuma setahun doang. Dan Sebenarnya ya kemungkinan menurut gue ya Maguire tuh sebenarnya menurut gue cukup ideal. Cuma karena udah melewati fase bully-bully, meme-meme ya kan. Bukan Jadi karena- kayaknya gak enak gitu. Ngerti gak sih? Cuma menurut gue sebenarnya cocok. Oke. Bukan karena gue Maguire dikasih band kapten malah dia jadi turun. Beban. Beban banget. Nggak Oke, cocok oke, dia oke, jadi oke, kapten. oke. Dan menurut gue kalau misalkan jadi kapten ya ada 3 nama dari gue. Siapa? Pertama ada Casemiro, gue ada Varane, ketiga ada Shaw. Kenapa? Karena dari pemainnya semua dulu yang kayak misalkan Sabitzer tuh pernah bilang di konferensi di pokoknya dia lagi diwawancara gitu sama pemain-pemain yang udah meninggalkan MU tuh
yang vokal itu sebenarnya yang punya sosok leadership tinggi di MU itu ada 3 pemain. Yaitu itu yang tadi gue bilang. Casemiro, Varane dan Shaw. Kenapa? Casemiro kita tahu lah kalau misalkan di Brazil dia kadang juga jadi kapten timnya. Varane juga kalau di Prancis juga bisa jadi kapten kadang. Nah di Shaw ini menurut gue kenapa? Karena dia pemain yang udah lama juga. Ya, Udah lama juga dari 2017 atau 2016. Satu nama yang menurut lu lebih pantas. Paling sekarang menurut gue ya, gue kurang setuju sama Kasih sama Varane. Kalau Varane Kasih gue gak setuju. Kenapa? Menurut gue bahasa. Gue gak yakin Casemiro udah bisa bahasa Inggris. Lancar bahasa Inggris gak ya? Ya hari ini gue belum gak tahu ya. Gak tahu. Mungkin lu lebih tahu. Kayaknya sih belum ya. Kayaknya gue juga ragu sebenarnya. Iya, dan itu susah. Iya, dan kalau emang harus nama, ya gue lebih ke Shaw. Lu ingat tadi di awal video gue nyebutin nama-nama yang bener-bener kalau di Chelsea itu ada Mr. Chelsea John Terry kan. Tadi gue sebut nama-nama juga yang sebenarnya Mr. Manchester United. Ya, Roy Keane, ada Cantona, ada. Nah sekarang tuh nggak ada Mr. Manchester United gitu. Ya nggak ada. Dan menurut gue kayaknya ya dari yang nama-nama lu sih paling mending Shaw menurut gue. Iya Shaw. Tadi yang gue bilang kalau gue tuh kalau nggak Shaw, kenapa? Kalau nggak Kasih, kenapa Kasih itu bener-bener kayak inilah petarungnya di MU sekarang. Iya. Rashford nggak masuk ya? Udahlah. Enggak, ini gue nanya serius. Enggak, kalau kan dari akademi ini dia. Kalau buat leader, kagak lah. Rashford kagak banget buat karena dirinya aja sama dirinya aja masih naik turun kan. Iya, betul, itu dia. Tapi kalau misal kalau mau lihat leader, gue cuma ada 2 sebenarnya. Siapa itu? Casemiro dan Shaw. Lo lihat lah Shaw dari dia cedera parah, terus dia dikritik sama Jose Mourinho di depan media, kayak gimana pun. Dia perform banget. Tapi dia bakal jadi kayak Reece James gak? Dia cedera terus. Dia sepupu sama Eden Hazard itu. Itu bakal UKS ya kan. Iya makanya. Tuh. Coba Ang. Kenapa POV gue kalau mau milih kapten itu, kita tuh butuh sosok. Kita nggak butuh dia skillful, kita nggak butuh. Setuju gue. Dia segimanapun kita butuh sosok. Gue setuju. Gimana MU dulu Roy Keane berhasil jadi kapten MU itu menandakan sebuah tim itu butuh sosok. Dan menurut gue sosok yang tepat di MU untuk jadi kapten itu Varane. Kenapa? Karena segudang pengalamannya dia dengan dia juga menurut gua dia di ruang ganti juga bisa dihormati juga gua nggak tahu gimana situasi ruang ganti MU, cuman Varane dari sejauh mata gelagatnya konteks dikit ya. Oke. Mereka nih lupa Jose Yudam. Kalau mereka sudah punya Mr. Manchester United. Siapa itu? Mason Mount. Buat apa lo beli home ground mahal-mahal 55 juta dari klub sebesar Chelsea, ngebajak, bikin drama, kalau nggak mau dijadiin sosok. Iya, tapi sosoknya kayak David Beckham tapi gitu. maksudnya Dia dong, David Beckham. Enggak, itu di dalam hatinya juga kalau dilihat masih Chelsea itu. Enggak lah. Kalau lu buka hatinya isinya pound sterling. Bukan Chelsea. Bukan, kalau di black darahnya dia kan pernah nge-tweet kalau dia suka sama MU. Dia ngefans sama MU. Bukan, dia itu bapaknya yang domain MU. Nih ya, gue bilang sama lo ya. Gue tuh udah ngulik masalah Mason Mount kenapa ke MU. Dia tuh jadi gini, dia itu anak Portsmouth. Dia gede Portsmouth. Dia tuh fans Portsmouth dari kecil. Bapaknya fans MU. Oke, tapi dia sekolah di Chelsea. Umur 6-7 tahun, ya kan? Mau gak mau ya jadi sosok Chelsea kan? Masuk ke Chelsea, dia ampun disayang-sayang. Gak ada pemain disayang sama Chelsea kayak Mason Mount. Mason Mount tuh biasa aja, tapi kita semua fans belain dia. Dibikinin banner The Boys Who Can Dream. The Boy Who Had a Dream. Kita tutupin, dikatain orang, kita tutupin. Iya kan, pemain biasa aja. Tapi maksud gue, kayak hari ini kita punya Gallagher. Gue gak ada masalah, dia biasa aja. Tapi gue seneng karena loyal kan. Tapi dia hianat karena apa? Karena dia ternyata kerjasama sama satu PR company. Buat ya, dia mau jadi influencer lah. Mau jadi sosok British. Gak, ini fakta gak nih? Gue kasih datanya. Kayak Beckham ya. Dia mau digadang jadi cowok British paling oke nomor 1. Ya kan, nah kata konsultannya, lu kalau mau sukses menjadi sosok kayak gitu lu harus ke MU. Iya, karena terus nomor 7 kosong tuh, ya kan? Iya, kan? Benar. Tadi tuh Grealish yang mau digituin, tapi Grealish kan agak-agak bengal lah. Benar. Sama anak baik. Nah, makanya diterima tuh. Gitu. Dan menurut gue cocok itu kalau lu mau punya masa depan. Buang aja, gue gak setuju dia pindah ke. Enggak, gue aja gak setuju kenapa pembeliannya Mason mau dengan harga 55 juta lu bisa beli pemain kayak. Kalau menurutku sekalian pemain muda aja. Sekarang ini nasi sudah menjadi bubur. Ya mendingan ya lu pakai, lu jadiin kapten. Enggak lah, kapten gak cocok. Nanti kita HGP sama Gorombo sukses, kita jalan-jalan ke Manchester di billboard iklan parfum Mason Mount. Iklan celana dalam Mason Mount. Kayak ini ya turnya Beckham ke Amerika ya kan. Gini, tapi kalau kita bicara Mr. Manchester United yang lu bilang tadi, nggak ada Mr. Johnny Evans termasuk, tapi dia bukan dia nggak termasuk, tapi bisa. Tapi dia nggak bisa
dianggap sebagai sosok yang bisa menenangkan ruang ganti MU. Mana ada orang bisa respect sama Johnny Evans? Kenapa menurut lo? Karena dari sisi apa sih, pengalamannya dia juga malang melintang di banyak klub dan performanya juga naik turun. Klub mediocre ya. Iya, jadi orang kayak siapa sih lu? Lah kita kan Ngerti setuju, kita setuju dia mediocre, tapi untuk jadi kapten nggak perlu jago, nggak apa-apa. Ya nggak perlu jago, tapi dengan CV-nya. Puyol nggak perlu jago. Lah bener nggak? Gua nggak setuju. Bener nggak? Enggak jago. Nanti kita bahas. Gak bang ya. Gak bang sabar. Gua nggak setuju. Tapi sosok dia krusial kan? Wih, biasa aja dia nggak bakal ngegolin lawan Jerman. Emang Johnny Evans ya golin kemarin? Kakak 10. Menangis Jerman, menangis. Lawan Burnley siapa yang golin? Johnny Evans kan? Iya. Tapi menurut tapi tadi kenapa orang nggak bisa Wheels Maksud banding gua, lah. tapi pemain mediocre itu bisa jadi kapten, gak ada masalah. Oke, mediocre kalau dia di satu klub yang sama kayak Roy Keane itu mediocre tapi di satu klub yang sama sehingga orang respect sama dia karena dia nggak kelihatan. Fans MU bilang Roy Keane mediocre. Iya, gue yang bilang. Sama kayak dia Pakai Puyol. Jadi orang masih respect karena dia nggak kelihatan naik turunnya di klub lain. Oke. Evans dia mediocre naik turun dan di klub lain juga naik turun. Maksud gue buat tahun ini aja. Ya, nih. tahun ini. Minimal tahun ini selamat dulu deh. Benar copot dulu. Kalau mendingan Kalau menurut gue nggak ada yang respect sama Evans, lebih respect sama Varane. Kalau Varane Oke, kita kasih sekarang show. hayal-hayal, masih ada waktu ya. Ya. Di summer besok lu kalau bisa belanja untuk kapten siapa? Kapten. Bring back De Gea. Itu dia. Kalau ngapain kenapa kalau kalau De Gea ngapain nunggu sampai musim dingin sekarang aja kalau mau dikontrak kontrak Lamasya aja. lagi garage sale loh. Fermin Lopez. Hari Senin diskon 40% biasa. Senin 11. Itu dia. Siapa ya? Kalau gue waduh itu Dia yang tetap di Barcelona aja ya. pemain impian sumpah tuh. Aduh. Jago ya maestro. Kalau katanya apa pacarnya De Jong bisa ke MU kalau lawan MU doang. Iya. Enggak pindah. Kalau enggak pindah. De Jong mau ke MU kalau MU udah hangat kayak di Barcelona. MU terlalu dingin. Ya, Manchester Nah, terlalu tapi hangat. balik lagi kalau sosok siapa menurut lo yang sosok yang tepat? Harry Kane. Si sosok tuh. Sosok nyaris Ngomong aja. Iya, Kita syuting ini dia banggain Hoylund. Benar. Tiba-tiba sekarang Harry Kane. Ngomong aja belum bener, Leadership dia leadershipnya udah dibilang lah udah Gokil. kelihatan dari Berapa Dari GA-nya? mana? Coba cek GA. Kalau nggak salah Kane baru week 10 apa 11 nih udah 15-16 ya. Gue gak yakin dia untuk Biggest loss di tim-tim Premier League tuh Harry Kane. Malah pindah ke Jerman. betul sepakat itu juga. Biggest loss. Gue udah ke De Gea sih gue. Iya. Kalau untuk the next captain Anda sebagai Masukin aja. fans MU jelasin kenapa waktu De Gea keluar tidak ada perpisahan, tidak ada sedih-sedihan. Ya itu Enggak, bangke. bukan yang loyal sekali dengan MU. Iya. Apa? Coba jelaskan. Kalau- Menjaga MU, gawang MU 12 tahun. Kalau gue sendiri gue sedih banget. Gue nggak tahu kenapa boardnya itu nggak kayak bikin perpisahan tim atau kayak gimana karena emang karena 20 GA, Harry Kane 20 GA loh. karena kalau menurut berapa? Tidak sampai 10 dong. masih muda, masih atas 20 tahun. Harry Kane masih muda juga. GA-nya banyak. Harry Kane. Coba kita lihat, coba cek. Kagak tuh. Coba kita cek sekarang. Ya lu jangan ngeliat GA-nya waktu pas di Leicester dong. Ya udah makanya pelan-pelan lah, butuh proses semuanya. Ayo tadi kita bahas De Gea, kenapa De Gea? Kenapa kalau De Gea sendiri kalau dari gua lihat ya karena emang awalnya De Gea tuh nunda-nunda kontrak. Dia nunda-nunda kontrak sampai di akhir musim di mana ya kalau misalkan dia nggak mau perpanjang sekalian nggak mau perpanjang atau enggak ya udah gitu loh. Kalau misalkan dia udah tahu dia nggak mau perpanjang kontrak ya udah pasti bakal dibikin farewell yang Saya di curiga, hari terakhir. ini curiga warung aja ya. Iya. Kayaknya ini permintaan Onana. Dia bilang gue gak mau masuk kalau masih ada De Gea. Itu dia. Ada. Itu dia. Konspirasi. Togon aja gosip underground. Gosip underground. Tapi kalau misalkan gue lihat ya De Gea tuh bisa main 3 musim 4 musim lagi lah dia. Iya, Ya, kalaupun dia nggak main, seenggaknya dia bisa ngomel-ngomelin pemain di ruang Iya, ganti nah. itu aja. Tapi lu Tapi harus emang tahu De Gea nggak terlalu Terkenalnya vokal. emang gak vokal ya? Nggak Pendiam ya? vokal. Yang paling benar Evans. Untuk kalian fans Manchester United coba tulis kolom komen siapa Ya, menurut Shaw, kalian kalau yang gua. cocok. Jadi kalau menurut Yudam Shaw, menurut gue sama Ihsan Johnny Evans, menurut Varane. Varane. Atau di summer siapa mungkin yang bisa dibeli sebagai Mr. Manchester United. Nah, ya kan? itu dia. Sampai ketemu di pojok debat selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, nyalain loncengnya. Bikin Let's kita go. 100.000 subscribers cepatnya. Let's go. Let's go.